Yang melarat nanti pasti masyarakat. Nggak kira tuh, nggak kira tuh yang melarat perguruan tinggi, nggak kira. Yang melarat pemerintah, nggak kira. Hai Karun Ghosting, udah dapat perhatian apa aja nih dari si doi? Hah? Belum? Ya gak apa-apa lah, tugas kita emang selalu memberikan perhatian, meskipun perhatian itu tidak pernah bernilai dan tidak pernah berharga di mata si doi. Hal ini sama dengan masyarakat dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Masyarakat selalu memberikan perhatian kepada pemerintahan, meskipun pemerintah sebenarnya tidak pernah mendengar dan tidak pernah menilai suara-suara itu. Hari ini ramai tentang UKT dan perguruan tinggi. Pokok soal UKT dan perguruan tinggi ini selalu menjadi pembahasan tahunan yang nggak pernah selesai. Setiap tahun, kita pasti akan selalu mendengar tentang biaya kuliah tinggi, tentang biaya UKT yang semakin naik. Itu pasti selalu terdengar. Dan hari ini ada satu solusi yang sangat solutif. Arahkan mahasiswa dan orang tua untuk melakukan pinjol. Ya, apapun masalahnya, pinjol solusinya. Kelakar ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, di mana beliau ingin mengatakan bahwa sebenarnya kampus-kampus itu sebenarnya tidak apa-apa untuk kemudian melakukan kerjasama atau apapun lah caranya dengan pinjol itu, agar kemudian mahasiswa ini mampu membayar uang kuliah yang mahal itu. Jadi uang kuliah yang mahal itu mampu terbayar dengan pinjol, bukan diturunkan atau solusi lain gitu. Arahkan orang tuanya, arahkan mahasiswanya untuk melakukan pinjol sehingga UKT ini dapat dibayarkan. Maka kampus dapat melakukan pengembangan meskipun bukan pengembangan sumber daya manusianya. Jadi gak ada soal mencerdaskan kehidupan bangsa, gak ada. Karena perguruan tinggi ini kan tersier, bukan kebutuhan primer yang kemudian harus diberikan dan harus dilakukan subsidinya oleh pemerintah secara terus-menerus. Jadi pemerintah tidak lagi menghambur-hamburkan uang, tapi perguruan tinggi dapat meraup keuntungan dari mahasiswa itu. Karena pendidikan ini sudah bisnis, jadi jangan diganggu gugat. Maka ayo kita cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Enggak begitu. Jadi kenaikan UKT ini selalu menjadi keresahan. Kenaikan UKT ini selalu menjadi keresahan. Dan itu gak pernah selesai. Kalau pada hari ini ternyata solusinya adalah pinjol, maka UKT ini akan terus naik. UKT ini akan terus naik, pinjol akan terus untung, kemudian mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang melakukan pinjol akan terus terlilit semakin lama dan semakin lama. Meskipun Pak Muhadjir Effendi bilang bahwa ya intinya ini kan soal persepsi, bagaimana kemudian semua jalur, fasilitas atau lingkungan yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya benar, memang benar, hal itu benar. Jadi pinjol ini manfaatkan dengan baik, iya benar. Tapi tidak semua orang punya kapasitas keuangan di atas rata-rata. Jadi masyarakat Indonesia ini kan tidak semuanya punya keuangan di atas rata-rata gitu, sehingga bisa melakukan pinjol seenaknya gitu. Misal kita pinjol 10 juta, kita pinjol 20 juta gitu. Kita kan juga mengukur diri sejauh mana kemampuan diri kita, sejauh mana masyarakat Indonesia. Maka harusnya perguruan tinggi itu juga melihat starta masyarakat Indonesia, rata-rata penghasilannya sejauh apa, rata-rata penghasilannya sebesar apa, sehingga dari penghasilan itu kan bisa dilihat bahwa ini di atas rata-rata kemampuan masyarakat Indonesia. Kalau sudah di atas rata-rata kemampuan Indonesia, kenapa harus dipaksakan mereka untuk pinjol? Kan begitu akhirnya. Jadi ini akhirnya yang kemudian menjadi suatu hal yang perlu kita tertawakan lagi tentang pemerintah. Kenapa pemerintah selalu memberikan saran-saran yang agak-agak lain kayaknya. Kita ini kan resah tentang berbagai macam keresahan itu, tapi solusinya malah itu. Yang kedua, Pak Muhadjir memberikan strategi bagaimana kemudian melakukan pemerasan kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa untuk kemudian meraup keuntungan dari yang namanya perguruan tinggi. Ya, apalagi setelah terjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Jadi kampus-kampus negeri ini kan memang kebiasaan. Kampus negeri ini kebiasaan mendapat subsidi dari pemerintah, mereka gak tahu cara mencari uang dari di luar sumber pemerintah. Sehingga ketika mereka menyandang PTNBH, bingung mereka ini cari uangnya gimana gitu. Maka Pak Muhadjir memberikan solusi yang sangat solutif,
gunakan acara wisuda untuk momentum meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena kalau orang bahagia, kata Bang Muhajir, itu mau di bagaimanapun ya mereka tetap akan bayar gitu. Mereka tetap akan bayar, inilah saya bayar gitu, asalkan saya bisa wisuda, saya bayar akan saya bisa wisuda. Kayak masyarakat Indonesia tuh kaya semua gitu, gak ada yang miskin gitu, gak ada orang yang butuh kemudian subsidi dari pemerintah gitu kan. Ini kan repot jadinya kalau semua, ya mungkin Pak Muhajir kaya dan bisa membiayai itu semua, ya mungkin gitu kan, alhamdulillah lah kita itu. Cuma kan keadaannya tidak semuanya begitu. Memang ada peristiwa-peristiwa yang kemudian akhirnya orang tuanya beli banyak undangan yang kemudian tidak dipakai gitu kan, agar kemudian keluarganya juga bisa banyak yang masuk ke dalam ruangan, karena ruangan di dalam wisuda itu pasti terbatas gitu. Cuma banyak juga mahasiswa, orang tua yang akhirnya berkeluh dan bingung terkait prosesi wisuda ini. Belum lagi yang swasta, ya kan? Saya yakin di luar sana ada banyak masyarakat yang kemudian berpikir tentang biaya wisuda ini. Bukan hanya tingkatan kuliah, tapi juga di seluruh jajaran sekolah-sekolah itu juga pasti terjadi. Keresahan itu juga pasti terjadi. Hanya saja mereka nggak tahu caranya gimana untuk kemudian menyampaikan ini, caranya nggak tahu. Toh ini sudah akhir ya, gak apa-apa lah kita berikan gitu. Tapi ada banyak harta yang kemudian dijual, ada banyak warisan-warisan yang kemudian harus dilelang dan sebagainya. Itu tuh banyak peristiwa begitu, cuma kita nggak tahu caranya menyampaikan kepada siapa gitu. Ya gimana wong Kemendikbud aja gak dengar kan, misal gitu kan. Akhirnya ini nampak saja jelas bahwa pendidikan memang harus ada perombakan dalam proses sistem pendidikan kita. Jangan hanya kenaikan-kenaikan di dalam proses pembiayaan dan UKT yang dilakukan pada mahasiswa, tapi juga harus ada kenaikan-kenaikan fasilitas, kenaikan-kenaikan arena-arena atau kemudian wahana yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperluas pengetahuannya, untuk memperdalam pengalaman-pengalamannya selama melaksanakan proses pendidikan di perkuliahan tinggi. Sehingga berbagai macam kenaikan itu setara dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau pada akhirnya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia hanya tentang pemberian ijazah, apa yang kemudian menjadi pembeda antara mereka yang kemudian mengenyam pendidikan dengan mereka yang kemudian tidak mengenyam pendidikan? Ini kan harus ada hal yang berbeda, harus ada hal value yang lebih, bukan hasil value. Sehingga dari ini harusnya menjadi evaluasi secara besar-besaran, baik dari Menteri Pendidikan dan sebagainya itu, karena polemik ini selalu menjadi polemik tahunan yang tidak pernah selesai gitu. Kemudian dibahas lagi, ya komersialisasi pendidikan itu kan hanya soal persepsi, sama kayak kemarin bansos untuk jadi online gitu. Itu kan seolah-olah pelaku mendapat bansos, kan padahal enggak, tapi korban dari judi online itu mendapatkan bansos. Ini kan sama aja nanti akhirnya. Saya pelaku judi online misal, kemudian ada teman saya nih jadi korban saya gitu. Kemudian mereka dapat bansos, ini saya ambil lagi. Gimana kalau akhirnya nanti terjadi kerjasama antar korban dan pelaku? Kan repot kita ini. Sama akhirnya nanti perguruan tinggi bekerjasama dengan pinjol. Yang melarat nanti pasti masyarakat. Gak kira tuh yang melarat perguruan tinggi, gak kira. Yang melarat pemerintah, gak kira. Mereka ini sudah terlanjur bahagia sampai lupa kata Muhajir. Pokok apa aja kita kerjain gitu. Ya begitulah berbagai macam polemik yang sedang terjadi. Semoga ke depan ada harapan baik lah tentang pendidikan tinggi yang ada di kita, sehingga ini bukan tentang biaya, ini bukan tentang keluhan-keluhan terus menerus, tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga ini tidak menjadi isu tahunan, ini tidak menjadi polemik tahunan yang solusinya gak pernah ada gitu. Kita rapat berkali-kali dengan biaya mahal tapi gak pernah ada solusi, ini kan repot juga jadinya. Maka ke depan mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan sudah tugas dan kewajiban dari pemerintah. Kalau pada akhirnya dalam proses menyongsong Indonesia emas itu kita malah alihkan mereka untuk diperas, kemudian diberi biaya yang tinggi, sampai akhirnya seluruh cita-cita dan harapan mengenyam pendidikan tinggi itu tidak terjadi gitu. Ini kan sebenarnya orang-orang yang melakukan perguruan tinggi, yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu kan sebenarnya salah satunya ya ingin mengubah nasib mereka yang semula miskin ingin menjadi lebih baik gitu kan. Pokoknya
status ekonominya minimal menengah lah gitu, menengah ke atas gitu kan. Kan ada harapan-harapan itu, tapi kalau harapan itu ternyata tidak mencangkup kepada masyarakat di bawah, maka masyarakat di bawah akan tetap miskin dan orang-orang di atas akan tetap kaya. Saya bercita-cita ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.